Selamat pagi, para pelajar yang budiman. Ketemu lagi dengan saya, Pak Elias Simbolon. Saat ini kita akan lanjutkan pelajaran statistika, yaitu menentukan rata-rata data berkelompok. Ada beberapa rumus rata-rata data berkelompok. Yang pertama, ini saya sebut cara biasa. Ini cara biasa. Yaitu X bar sama dengan sigma Fi Xi per sigma Fi. Jadi rata-rata sama dengan sigma Fi Xi per sigma Fi, di mana Fi-nya itu adalah frekuensi, Xi-nya itu adalah nilai tengah. Kemudian yang kedua adalah dengan cara rataan sementara. Atau rata-rata sementara. Rataan sementara juga ada dua. Yang pertama adalah yaitu dengan cara deviasi. Rumusnya adalah rata-rata sama dengan rata-rata sementara ditambah sigma Fi Di per sigma Fi. Ini adalah rataan sementara atau rata-rata sementara. Fi-nya adalah frekuensi, Di-nya adalah deviasi, di mana Di itu adalah Xi dikurang rata-rata sementara. Xi itu adalah nilai tengah. Maka Di itu sama dengan nilai tengah dikurang rata-rata sementara. Kemudian yang kedua adalah yaitu dengan cara coding. Atau biasa disebutkan dengan cara pengkodean. Rumusnya adalah rata-rata sama dengan rata-rata sementara ditambah sigma Fi Ui per sigma Fi dikali P, panjang kelas interval. Ini X bar S maksudnya rata-rata sementara, Fi itu adalah frekuensi, Ui itu adalah kodenya, di mana Ui itu adalah bilangan bulat. Nah ini, dan seterusnya. Sementara P itu adalah panjang kelas interval. Jadi inilah tiga rumus yang kita gunakan untuk mencari rata-rata data berkelompok. Agar lebih jelas, kita akan gunakan contoh. Contoh yang pertama, tabel berikut adalah data berat badan dari 50 siswa kelas 12. Tentukan rata-rata berat badan siswa tersebut. Ini datanya. Berat badan sudah menggunakan interval, data berkelompok, ini yang ini frekuensinya. Bagaimana cara mengerjakannya? Mari kita lanjutkan. Saya sudah gunakan tabelnya. Kita gunakan dulu dengan cara biasa. Cara biasa, tadi apa rumusnya? Rata-rata sama dengan sigma Fi Xi per sigma Fi. Jadi dari rumus ini kita gunakan di tabelnya. Jadi Fi itu adalah frekuensi sudah ada, dan kalau kita jumlahkan ini adalah 50. Kemudian Xi itu adalah titik tengah atau nilai tengah. Xi itu adalah titik tengah. Jadi pada tabelnya kita gunakan titik tengah. Ini titik tengah. Di mana Xi itu adalah batas bawah ditambah dengan batas atas. Ini tadi titik tengah. Misalnya ini, untuk kelas interval 36 sampai dengan 40.
batas bawahnya 36, batas atasnya 40. Maka yang titik tengahnya berapa? 36 ditambah 40 dibagi 2 sama dengan 76 per 2. Sama dengan 38. Jadi untuk kelas interval ini maka titik tengahnya adalah 38. Kemudian untuk kelas interval ini 41 sampai 45 tinggal tambahkan 41 tambah 45 bagi 2. 43. 46 tambah 50 bagi 2. 48. 51 tambah 55 bagi 2. 53. 56 tambah 60 bagi 2. 58. 61 tambah 65 bagi 2. 63. 66 tambah 70 bagi 2, 68. Kemudian kita cari FI kali XI. Sudah saya buat dalam tabelnya. FI dikalikan dengan XI. FI dikali XI. Kalikan 4 kali 38, 152. 6 kali 43, 258. 8 kali 48, 384. 12 kali 53, 636. 10 kali 58, 580. 7 kali 63, 441. 3 kali 68, 204. Jumlahkan, kita jumlahkan, hasilnya didapat 2655. Jadi sigma FI XI sama dengan 2655. Sudah didapat data yang dibutuhkan, tinggal masukkan ke rumus. Sigma FI XI 2655. Sigma FI 50. Tinggal dibagi. Bagi menjadi 53,1. Inilah rata-rata berat badan pada soal tersebut. Ini baru menggunakan cara biasa. Bagaimana dengan menggunakan rataan sementara? Rataan sementara dan menggunakan deviasi. Saya sudah gunakan tabelnya. Tadi rumusnya adalah rata-rata sama dengan rataan sementara ditambah sigma FI DI per sigma FI. Jadi sesuai dengan kebutuhan rumus sudah saya masukkan dalam tabel. Rataan sementara kita pilih dari titik tengah. Tadi ini titik tengah sudah kita cari. Titik tengah sudah kita cari. Nah, rataan sementara kita pilih. Boleh dari 38, boleh 43, boleh 48, boleh 53, boleh 58, boleh 63, boleh 68. Bebas pilih yang mana. Misalnya saya pilih 53. Jadi X rataan sementaranya itu 53. Di mana DI rataan sementara tadi adalah 53. Di mana DI-nya tadi sama dengan XI dikulang rata-rata sementara. Misalnya ini yang jadi XI. Rata-rata sementaranya 53. Misalnya untuk yang ini. XI-nya 53. Rataan sementaranya 53. Berarti ini sama dengan 0. Di sini berarti 0. Demikian juga untuk di sini. Berarti XI-nya untuk kelas interval yang ini. Di tengahnya 48 kurang 53. Sama dengan berapa? Min 5. Jadi dengan kata lain tinggal kurangkan aja. 48 kurang 53 min 5. 43 kurang 53 min 10. 38 kurang 53 adalah min 15. Demikian juga untuk yang ini. 58 kurang 53 5. 63 kurang 53 10. 68 kurang 53 15.
Kemudian kita cari FI kali DI. Tinggal kalikan FI kali DI. Kalikan 4 kali min 15, min 60. 6 kali min 10, min 60. 8 kali min 5, min 40. 12 kali 0, 0. 10 kali 5, 50. 7 kali 10, 70. 3 kali 15, 45. Jumlahkan. Yang ini min 160, yang ini 165. Min 160 tambah 165 berarti jumlahnya adalah 5. Tinggal masukkan. Rataan sementaranya tadi 53, berarti ini 53 ditambah sigma FIDI 5 per sigma FI ini tadi 50. Tinggal masukkan 50 sama dengan 53 ditambah 5 per 50 1/10 0,1. Hasilnya adalah 53,1. Itulah rata-ratanya. Sama bukan? Oke, kita lanjutkan. Untuk rataan sementara yang kedua menggunakan coding. Saya sudah gunakan tabelnya. Tadi rumusnya adalah rata-rata sama dengan rata-rata sementara ditambah sigma FI UI per sigma FI dikali P, panjang kelas interval. Yang utama adalah kita cari dulu rataan sementara. Mau kita gunakan yang mana rataan sementara yang kita pilih dari titik tengah ini? Bebas, boleh yang mana saja boleh. Tapi untuk soal ini saya ambil dari 53. Jadi rataan sementara itu bisa kita ambil yang untuk frekuensinya terbanyak atau yang kelasnya di tengah. Jadi bisa dari frekuensi terbanyak atau yang kelasnya di tengah. Jadi pada dasarnya yang mana saja boleh pada dasarnya. Jadi untuk soal ini saya gunakan rataan sementaranya 53. Karena ini menggunakan cara coding, kita buatkan kode. Tadi kodenya adalah UI. Rataan sementara kita buat 53, berarti di sini 0. Ke atas sini min 1. Ini min 2. Ini min 3. Kemari 1, ini 2, ini 3. Kemudian FI kali UI. FI kali UI dikalikan. 4 kali min 3, min 12. 6 kali min 2, min 12. 8 kali min 1, min 8. 12 kali 0, 0. 10 kali 1, 10. 7 kali 2, 14. 3 kali 3, 9. Jumlahkan. Jumlahkan. Ini min 20, min 32. Yang ini 33. Berarti 33 kurang 32, 1. Jumlahnya adalah 1. Kemudian P-nya, berapa panjang kelas intervalnya? Kelas interval kita tahu bahwasanya tepi atas kurang tepi bawah. Tepi atasnya ini berapa? 40,5. Kurang tepi bawah. Tepi bawahnya berapa ini? 35,5. 35,5. Sama dengan berapa? 5. Boleh juga menggunakan ini. 41 kurang 36. Toh 5. Atau bisa saja 66 kurang 61. Sama. Atau 70 kurang 65. Atau menghitung menggunakan jari. Dari 36, 37, 38, 39, 40. Juga 5. Atau juga 66. 66, 67, 68, 69, 70. Jadi yang dari mana saja sama. Atau mungkin menggunakan titik tengah. Boleh. 43 kurang 38 atau 48 kurang 43 dan seterusnya, pasti hasilnya 5. Itulah menentukan panjang kelas interval. Oke, kita lanjutkan, tinggal kita masukkan sama dengan rataan sementaranya sudah 53. Sigma FI/UI berapa tadi? 1. Sigma FI tadinya 50. Panjang kelas interval 5. Sama dengan 53. 5 bagi 50 1/10 berarti 0,1. Sama dengan
53,1. Sama bukan? Jadi ketiga rumus tersebut digunakan untuk menentukan rata-rata, hasilnya pasti sama, tidak akan berbeda. Walaupun diganti nanti rataan sementaranya, hasilnya pasti akan sama. Kemudian kita lanjutkan biar lebih jelas. Contoh nomor 2. Tentukan rata-rata nilai ulangan matematika dari 40 siswa dari data yang dinyatakan dalam histogram berikut. Bagaimana caranya kalau kita menggunakan histogram? Tadi saya katakan rumus yang mana saja pada dasarnya sama. Tapi saya cenderung menggunakan rataan sementara menggunakan cara coding. Saya gunakan cara coding. Tadi rumusnya adalah rata-rata sama dengan rataan sementara ditambah sigma FI UI per sigma FI kali P. Jadi rumusnya kita tahu dulu, kemudian unsurnya apa saja kita cari. Yang pertama rataan sementara. Kita cari dulu rataan sementaranya. Saya tulis di sini. Rataan sementara kita gunakan yang mana? Boleh pada kelas yang mana? Interval di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, semuanya sama. Tapi untuk soal ini saya coba yang ini. Nih. Bukan saya gunakan frekuensi terbesar, tapi pada kelas ini. Yaitu dari 50,5 sampai 60,5. Ingat, gambar ini banyak memberikan arti. Jadi kalau dibuat dalam kelas interval, ini kan batas bawah, ini tepi bawah, ini tepi atas. Berarti ini dari 31 sampai dengan 40. Demikian juga ini menjadi 41 sampai dengan apa? 41 sampai dengan 50. Ini menjadi apa? 51 sampai dengan 60. Oke, kita lari ke rataan sementara. Rataan sementara kita ambil dari sini, tengahnya di sini. Nih. Berarti pertengahan dari 50,5 dengan 60,5. Maka pertengahannya menjadi 50,5 ditambah 70,5 dibagi 2. Sama dengan berapa itu? Bukan 70 tapi 60 ya, maaf, 60. 110 111 bagi 2 sama dengan 55,5. Tuh. Inilah rataan sementaranya yang kita gunakan. Oke. Kemudian kita lihat dulu frekuensinya. Nih. Frekuensinya di sini saya buat FI. Frekuensinya yang ini 4. Yang ini frekuensinya 6. Yang ini frekuensinya 10. Yang ini frekuensinya 12. Yang ini frekuensinya 3. Yang ini frekuensinya 5. Kemudian karena rataan sementara di sini, berarti kita buat kodenya. Ini saya buat saja UI. Saya buat UI. UI. Berarti saya buat di sini 0. Ini menjadi min 1, ini min 2. Ini 1, ini 2, ini 3. Sesuai rumusnya FI kali UI. FI kali UI. Kalikan. 4 kali min 2, min 8. 6 kali min 1, min 6. 10 kali 0, 0. 12 kali 1, 12. 3 kali 2, 6. 5 kali 3, 15. Kita jumlahkan. Frekuensinya kita jumlahkan, berarti sigma FI. Tadi sudah dibilang ini 40. Kemudian sigma FI UI sama dengan kita jumlahkan. Ini min 14. Min 14 dengan 15 sisa 1. 1. Ini 18. Bertambah 1, 19. Kemudian panjang kelas intervalnya berapa? Panjangnya. Berarti ini kan tepi atas, tepi bawah. Bisa saja 90,5 dikurang 80,5. Sama dengan berapa? 10. Yang mana saja boleh. 80,5 kurang 70,5 juga sama. Baik, tinggal masukkan. Rata-rata sama dengan rataan sementaranya tadi 55,5
ditambah sigma FIUI-nya tadi berapa? 19. Sigma FI-nya tadi berapa? 40. Dikali panjangnya 10. Sama dengan 55,5 ditambah, nih mari habis, tinggal 19 bagi 4. 19 bagi 4 itu berapa? 4,75. Sama dengan jumlahkan menjadi 60,25. Nah, demikianlah mencari rata-rata untuk apa? Bentuknya dalam histogram. Oke, mudah kan? Jadi boleh juga Anda menggunakan deviasi, boleh juga dengan menggunakan cara biasa. Hasilnya pasti sama. Baiklah, semoga dengan penjelasan saya ini kamu akan mengerti, terutama bisa mengerjakan soal yang berhubungan dengan mencari rata-rata untuk data berkelompok. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.